Oke, di part kedua ini saya melanjutkan part yang pertama tentang topik berseri kita, yaitu tentang keselamatan. Di saat ini saya akan membahas fakta yang kedua. Poin kedua adalah perbuatan baik manusia, baik itu dengan agamanya, pendidikannya, atau dengan amalnya, tidak mungkin dapat menyelamatkannya dari murka Allah. Pertanyaannya, mengapa? Karena Allah menuntut kesempurnaan. Itu yang tercatat dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48, khususnya ayat 20 dan 48. Dan tidak seorang manusia pun yang sempurna melalui perbuatannya. Itu yang dikatakan Alkitab dalam Roma 3 ayat 23, dan juga bisa dibandingkan dengan Roma 3 ayat 20, Galatia 2 ayat 16. Nah, mengapa Allah menuntut kesempurnaan, padahal ia tahu bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat sempurna? Jawabannya adalah karena kesempurnaan adalah hakikat Allah. Memang Allah seperti itu. Allah adalah Allah yang sempurna. Jika seseorang harus berada di depan hadirat Allah, maka ia haruslah sempurna. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, juga bisa dibandingkan dengan Wahyu 22 ayat 3 dan Ibrani 12 ayat 23. Nah, Allah yang sempurna tidak dapat mentolerir ketidaksempurnaan di hadiratnya. Jika tidak demikian, maka sorga akan menjadi seperti dunia, di mana ketidaksempurnaan manusia telah menjadikan dunia seperti neraka. Jadi bagaimana manusia dapat menjadi sempurna sehingga dapat hidup di hadiratnya? Mereka dijadikan sempurna tentu saja oleh Allah sendiri. Di sorga semua manusia dijadikan sempurna oleh Allah. Itu yang tercatat di dalam Ibrani 12 ayat 23. Sehingga di sana, di sorga, tidak akan ada dosa lagi. Itu dicatat dalam Wahyu 22 ayat 3. Nah, saudara-saudara, inilah yang namanya intisari jalan keselamatan di dalam iman Kristen, yang bukan hanya berbeda dengan konsep agama-agama lain, tetapi berbeda 180 derajat atau bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan konsep agama-agama di dunia. Karena agama-agama di dunia ini semuanya mengajarkan bahwa perbuatan baik, amal saleh, ketaatan melakukan perintah agamanya lah yang menyelamatkan mereka. Berdasarkan perbuatan baiknya, maka manusia akan memperoleh karmanya, pahalanya, atau hukumannya. Itu yang mereka percayai di dalam konsep mereka. Konsep-konsep ini memang benar, namun sayangnya hanya memperoleh setengah dari informasi yang seharusnya. Iman Kristen mengajarkan bahwa semua manusia memang akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatannya selama hidup. Misalnya dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Namun juga mengajarkan, iman Kristen juga di lain sisi mengajarkan hasil penghakiman melalui perbuatan ini selama kita hidup. Saya ulangi, iman Kristen mengajarkan bahwa semua manusia memang akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatannya selama hidup. Namun juga mengajarkan hasil penghakiman melalui perbuatan ini. Pertanyaannya, hasil penghakimannya apa? Hasilnya, semua manusia akan ke neraka. Neraka kekal. Karena semua manusia telah berdosa dan harus dihukum maut. Itu yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23.
Roma 6 ayat 23 dan juga Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Tidak seorang manusia pun yang dapat sempurna di hadapan Allah melalui perbuatan baik atau ketaatan beragamanya. Jika ada seorang yang bisa dianggap sempurna melakukan perintah Allah atau dewa-dewinya, maka itu bukanlah Allah atau dewa-dewi yang sebenarnya. Itu hanya Allah atau dewa-dewi ciptaan manusia saja. Karena Allah yang sejati adalah Allah yang sempurna, yang menuntut kesempurnaan dari manusia, dan sorga yang sejati adalah sorga yang sempurna. Allah yang benar dan sejati juga adalah Allah yang benar atau adil dan kudus. Bukan hanya Allah yang baik atau Allah yang kasih, bukan hanya itu. Tetapi Allah juga adalah Allah yang menghakimi, Allah yang maha adil menghakimi, yaitu Dia akan menghukum. Saya ulangi, bukan hanya Allah yang baik atau Allah yang kasih saja yang hanya dapat mengampuni tanpa menghukum. Kenapa? Karena jika Allah hanya memiliki hakikat kasih yang akan selalu mengampuni tanpa menghukum dosa, maka Ia juga harus mengampuni iblis dan para malaikat yang mengikutinya, bukan? Kalau demikian, tidak akan ada sorga, karena kejahatan akan menjadikan sorga menjadi neraka. Allah yang demikian bukan Allah yang sejati. Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab adalah Allah yang memiliki atribut-atribut moral baik, maksudnya kasih, tetapi juga memiliki hakikat benar atau adil dan kudus. Bukan hanya kasih, tapi juga adil dan kudus. Jadi, bukan Allah yang hanya memiliki atribut moral kebaikan saja. Atribut-atributnya inilah yang menjadi penjelasan mengapa Allah berinkarnasi atau nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa manusia sehingga manusia dapat diluputkan dari murka keadilannya. Nah, untuk persoalan itu kita akan membahasnya nanti. Jadi jika Anda masih beranggapan bahwa seseorang dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah dengan berbuat kebaikan dan mentaati ajaran-ajaran agamanya, maka Anda telah tertipu muslihat iblis. Konsep ini telah dipakai iblis untuk menipu mayoritas manusia di dunia ini dengan agama-agamanya. Bahkan, bangsa Yahudi sendiri telah salah mengerti cara Allah menyelamatkan manusia dan mencari perkenan Allah dengan tekun dan giat melakukan hukum Taurat dengan anggapan bahwa mereka Yahudi ini dapat memenuhi tuntutan hukum itu. Itulah sebabnya mereka orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada jalan keselamatan Allah yang hanya dapat diterima karena percaya kepada Kristus dan keselamatan yang disediakannya. Nah, inilah intisari dari jalan keselamatan yang dinyatakan oleh Paulus di dalam surat Roma. Mereka, maksud saya orang-orang Yahudi itu, berpikir bahwa mereka dapat diluputkan dari murka Allah dengan jalan mentaati hukum Taurat. Konsep mereka adalah keselamatan karena perbuatan mereka. Nah, karena itu, maka mereka menolak jalan keselamatan melalui percaya kepada Kristus dan karya penebusannya yang telah tertulis dalam Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat 3. Nah, sampai sekarang pun mayoritas orang-orang Kristen tidak mengerti dengan tepat jalan keselamatan yang dinyatakan di dalam kitab sucinya. Itulah ironisnya. Orang-orang Kristen sendiri pun kadang banyak saya temukan malah tidak mengerti dengan tepat jalan keselamatan yang dinyatakan di dalam kitab sucinya, yaitu Alkitab. Orang-orang Kristen ini
Mereka berpikir jika mereka tekun ke gereja, mencoba menjadi orang baik dengan mentaati ke-10 hukum Taurat, berusaha berbuat kasih, dan bahkan ikut dalam kegiatan pelayanan di dalam gereja, maka mudah-mudahan Allah berkenan dan meluputkan mereka dari murkanya dan bisa masuk surga. Nah, jika pengertian Anda masih seperti ini, Anda Kristen atau Anda agama apapun, saya memperingatkan, jika pengertian Anda masih seperti ini, maka Anda harus diperingatkan bahwa Anda masih sedang menuju ke neraka. Mengapa? Karena Anda masih bersandar kepada perbuatan Anda untuk dapat luput dari murka Allah dan masuk ke surga. Ingat, Allah membenci orang-orang yang masih mengandalkan dirinya untuk mendapat pengampunannya. Itulah sebabnya saat ini bangsa Yahudi masih ditolak Allah karena mereka mengandalkan keselamatannya kepada ketaatannya melakukan hukum Taurat dan segala bentuk aturannya. Kalau demikian, bagaimana cara seseorang mendapat pengampunan Allah dan luput dari murkanya? Hanya dengan mempercayai jalan keselamatan yang telah Allah sediakan. Itu yang tercatat dalam Roma 3 ayat 25-26, yang bisa kita bandingkan juga dengan Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 18. Hal ini akan saya bahas di dalam seri berikutnya yang membahas fakta ketiga. Nantikan dan tetap semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus beritakan Injil, karena ladang sudah menguning, tuaian sudah banyak, tetapi pekerja masih kurang. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara Kristen sekalian, marilah kita mengambil bagian menjadi pekerja pemberitaan Injil, agar setiap lidah dan lutut mengaku dan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Anda.